Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di eh, channel YouTube Yanto Tanjung ya, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri. Fokusnya kepada TOEFL, IELTS, kemudian ada juga grammar, vocabulary, tips belajar bahasa Inggris, dan banyak yang lainnya. Ada 490 lebih video yang sudah diupload di channel ini. Bagi yang belum jadi member, silahkan jadi member. Cuma Rp20.000 per bulan ya, bisa mengakses semua video. Kalau mau di-cut, silahkan di-cut bulan berikutnya. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya sudah mengajar bahasa Inggris lebih dari 25 tahun, jadi dosen lebih dari 20 tahun. Dan menulis hampir 19 buku, salah satunya yang ini, 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Silahkan cari di Gramedia ya, atau di Shopee gitu. Dan channel ini sudah meraih 215.000 lebih subscriber, dapat eh, s- silver play button, diantar langsung oleh Iron Man dan Buzz Lightyear. Bareng bertiga sama si Spider-Man, cuman Spider-Man udah balik ke Amerika, ketinggalan itunya, topengnya. Oke, Dede, seperti yang tertera di judul, kita lanjutkan tentang vocab. Kosakata itu sangat penting dalam belajar menguasai bahasa Inggris ya. Semua aspek bahasa Inggris itu, semua basic skill itu kayak listening, speaking, reading, writing tidak bisa berbuat apa-apa kitanya jika kosakatanya terbatas. Kendala utama orang belajar bahasa Inggris adalah kosakata. Nah, bagaimana menguasai kosakata? Cara terbaik adalah dengan banyak membaca, mendengarkan, kemudian menonton, kemudian memperhatikan dan mempelajarinya dengan benar. Belajar kosakata tidak bisa menghafal 10 kata per hari tanpa konteksnya. Itu yang berulang kali saya bilang di channel ini, dan itu menurut juga para ahli ya. Penelitian mengatakan tidak efektif seperti itu. Tetapi menguasai kosakata bisa secara terstruktur. Untuk menguasai kosakata berarti kita menguasai tidak hanya makna kata tersebut, tapi juga bagaimana pengucapannya atau pronunciation-nya. Kemudian dia itu jenis kata apa, apakah adjektif, adverb, verb, ataukah noun, kemudian letaknya dalam kalimat seperti apa, terus maknanya menurut kamus, lalu konteksnya, contoh kalimatnya. Dan juga sebaiknya belajar kosakata diulang, kemudian mengerjakan latihan-latihan. Nah, itu semuanya ada di buku 4000 Essential English Word karya Paul Nation, pakar vocabulary dari Selandia Baru. Nah, di serial ini yang sudah, ini insya Allah serial ke-39 ya, ah, hampir 800 kata yang kita pelajari dari 1000 kata targetnya. Nah, itu disusun secara terstruktur. Ada semuanya plus ada latihannya juga nanti. Oke, kita langsung saja. Mari kita lihat. Ini adalah, oke, udah terlihat ya, Dede. Itu unit ke-39, kata nomor 761 sampai 780 ya. Silakan melihat dulu kata-kata sebelumnya. Nah, kita mulai dari nomor 761, ada kata admire. Admire itu adalah verb dalam dalam contoh ini. To admire someone is to like them for what they do. To admire seseorang itu artinya kita menyukai orang itu untuk apa yang mereka lakukan. Jadi menyukai, mengagumi yang lebih cocok kalau dalam bahasa Inggris. I admire my brother for his hard work. Aku mengagumi kakakku atas kerja kerasnya. Nah, jadi perhatikan di sini dia fungsinya sebagai verb, ini cara pengucapannya, kemudian ini maknanya dalam kamus atau definisinya, dan ini adalah contohnya dalam kalimat. Nah, nanti akan kita lihat latihannya. Nomor 762 berikutnya aid. Aid juga verb dalam kalimat ini walaupun dia bisa juga noun.
To aid someone is to help. Nah, jadi aid itu sama dengan help, membantu. Artinya kita juga belajar sinonim. To aid someone artinya membantu orang itu ketika mereka butuh sesuatu. The doctor aided the boy after his accident. Dokter itu sudah membantu anak laki-laki itu setelah kecelakaannya. Kalau aid berupa noun, dia jadinya bantuan. Sedangkan ini di sini yang kita pakai adalah sebagai verb. Attempt, attempt juga sama, dia bisa sebagai noun, tapi dalam video ini kita fokusnya kepada attempt sebagai verb. To attempt something is to try. Attempt sesuatu sama dengan mencoba. Jadi itu attempt itu artinya mencoba. Ini bermanfaat juga ya, Dede, sehingga kosakata kita bervariasi. Try sama dengan attempt. Mencoba melakukan sesuatu. I'm attempting to learn English. Saya sedang mencoba belajar bahasa Inggris. Authority, authority itu adalah noun. Authority is the power that someone has. Authority adalah kekuatan yang seseorang miliki karena posisinya. Jadi artinya wewenang ya. The policeman has authority on the street. Polisi itu memiliki wewenang atau kewenangan di jalan. Capital ini noun. Capital is an important city where country's leader live and work. Capital itu adalah kota penting di mana pemimpin sebuah negara itu tinggal dan bekerja. Kalau kita berarti kan sama dengan ibu kota ya. We will visit capital to learn about our government. Kami akan mengunjungi ibu kota untuk mempelajari mengenai pemerintahan kami. Cooperate. Cooperate itu adalah verb to cooperate to work together. Cooperate artinya bekerja sama untuk melakukan sesuatu. Kooperatif sudah jadi bahasa Indonesia ya. The students cooperated. Cuman kooperatif itu barangkali adjektif kata sifat. The student cooperated to clean up the classroom. Siswa-siswa itu bekerja sama untuk membersihkan ruangan kelas. Defend adalah verb. To defend someone or something is to protect. Jadi to protect sama dengan defend, melindungi dari serangan. Melindungi seorang atau sesuatu, to protect. The soldiers defended the town from invaders. Para tentara itu melindungi kota dari invaders, para penyerang. Destruction, kehancuran. Destruction is damage. Nah, ini maknanya sama dengan damage. Kehancuran terhadap sesuatu so bad, sedemikian buruknya sehingga tidak bisa diperbaiki, hancur. After the big fires, sesudah kebakaran besar itu, there was much destruction in the city. Banyak sekali kerusakan atau kehancuran di kota itu. Disorder, disorder noun. Disorder is a lack of order. Tidak adanya keteraturan ya, complete mess. Betul-betul berantakan. The teacher's desk had many papers in disorder. Meja guru itu banyak sekali kertas yang berantakan ya, dalam keadaan berantakan. Division adalah noun. Division is the act of making smaller groups out of a larger one. Division pembagian, divisi adalah act, tindakan membuat kelompok kecil dari kelompok besar, membagi-bagi ya, membuatnya menjadi divisi, mengelompokkan. The chart had 6 division which all had different colors. Chart itu, bagan itu memiliki 6 bagian yang semuanya memiliki warna yang berbeda. Enable adalah verb. Enable a person berarti membuat, to make it possible, memungkinkan, membuatnya menjadi mungkin bagi orang itu untuk mengerjakan sesuatu, memungkinkan. Having the key enable us to open the door. Memiliki kunci membuat kita, memungkinkan kita untuk membuka pintu. Frustrate, frustrate ya, frustrate. Ini frustrate itu adalah verb. To frustrate is to prevent someone from
fulfilling their desire. Frustrator artinya mencegah seseorang dari memenuhi keinginannya. To provide mesin itu frustrated me, membuat frustrasi ya. Jadi mesin itu membuat aku frustasi karena aku tidak bisa memperbaikinya. Govern adalah verb, govern to control. Jadi to govern itu mengatur public business of a country, state or city. Ya, urusan negara atau negara bagian atau kota ya. Jadi mengatur, to govern, memerintah. The United States is governed from the White House. Amerika Serikat diatur dari Gedung Putih. Plenty adalah noun. To have plenty of something is to have more than you need. Memiliki plenty itu artinya plenty terhadap sesuatu berarti memiliki lebih dari yang dibutuhkan. Banyak ya. The school had plenty of books for the student to read. Sekolah itu memiliki banyak sekali buku bagi siswanya untuk dibaca. Relief adalah verb. To relieve someone is to make them feel less pain. Membuat seorang relief itu artinya membuat orang itu merasa lega ya, jadi tidak sakitnya berkurang. The medicine relieve the sick boy. Obat itu me- melegakan anak yang sakit itu. Relief. Reputation adalah noun, reputasi sudah jadi bahasa Indonesia adalah opinion that people have about someone. Pendapat yang orang miliki mengenai sesuatu, reputasinya, pendapat orang tentang dia. The doctor had a reputation for helping people. Dokter memiliki reputasi untuk membantu orang. Royal itu adjektif. Royal describes something that belongs to a king or queen. Royal itu menggambarkan sesuatu yang dimiliki oleh raja atau ratu. The king sat upon the royal throne. Raja itu duduk ya, upon the royal throne. Di atas mahkota kerajaan. Slave. Slave itu adalah noun. A slave is a person. Jadi slave itu adalah orang yang tidak bebas dan harus bekerja untuk orang lain. Budak ya. The slave work very hard all day long. Budak itu bekerja sangat keras sekali seharian. Struggle adalah verb. To struggle is to fight against someone or something. Berjuang ya, melawan seseorang atau sesuatu. The kids struggle, berjuang, uh, berebutan bisa juga ya. Merebut uh, mainan, berebutan. Saling berebutan. Stupid, adjective. When someone is stupid, they lack intelligence. Bila seseorang itu stupid, berarti dia kurang cerdas. He said something stupid, dia mengatakan sesuatu yang bodoh, that made everyone angry at him, membuat banyak orang marah kepadanya. Oke, demikian kata yang ke-20. Jadi satu unit video ini membahas 20 kata. Nah, yang menarik adalah ada latihan yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan sendiri, Dede. Karena melatih diri sendiri itu lebih disarankan. Karena memang video ini untuk berlatih mandiri ya. Check the sentence with bolded word that make better sense. Mana yang masuk akal? Apakah yang ini atau yang ini? Parents, orang tua memiliki kewenangan atas anak-anaknya. Atau yang ini, poor people, orang miskin membantu orang kaya. Nah, ini nggak masuk akal. Berarti ini yang masuk akal. When you have authority, you cannot do anything. Ketika kamu punya wewenang, kamu tidak bisa melakukan sesuatu. Enggak, salah ini. Ketika orang bekerja sama, mereka can get more done. Mereka bisa melakukan banyak hal. You should admire people who tell lies. Anda sebaiknya mengagumi orang yang berbohong. Learning a new language can frustrate some people. Mempelajari satu bahasa yang baru dapat membuat sebagian orang frustasi.
If you aid someone, he or she will usually thank you. Jika kamu membantu seorang, dia itu biasanya akan berterima kasih. Ini yang benar. Kalau ini, if you cooperate, jika kamu bekerja sama dengan temanmu, kamu akan merasa sendirian, kesepian. Salah ya. You should frustrate your friends when they help you. Ini juga salah. Kamu sebaiknya membuat temanmu frustrasi ketika mereka membantu. Most student admire teachers. Ini yang benar. Kalau bisa pauskan dulu ya, Dedek. Nah, lingkari dua kata yang berlawanan dalam setiap kelompok. Ini misalnya distraction. Itu mana? Misalnya ini dengan ini ya gitu, ada dilingkarin. Frustrate, admire misalnya. Jadi seperti itu. Apakah dua kata ini berlawanan atau tidak? Yang saya contohkan royal berlawanan dengan slave. Silakan dicek. Ini cara kita latihan ini tuh fungsinya agar kita kembali mencoba memahami makna kata tersebut. Kan berulang-ulang. Tadi kan sudah ada kata-kata lalu muncul lagi. Ini juga sama. Kasih tanda conteng pada naturally. Jika ada kesulitan silahkan ditanya di kolom komentar ya. If you help other people, jika kamu membantu orang lain, they will struggle with you. Nah, mungkin yang cocok ini barangkali. After the fight, bla bla bla, the room was in order. Ini barangkali ya setelah perkelahian itu, ruangan itu jadi berantakan. The people wanted change. Orang ingin perubahan sehingga mereka membela diri mereka sendiri. Nggak cocok. Sehingga mereka memilih orang baru untuk memerintah. Nah, begitu seterusnya. Sampai 10. Nah, pahami setiap kalimat ini dengan cara seperti ini, kosakata kita bertambah. Latihan ini fungsinya seperti itu. Nah, sekarang bagian terakhir itu gabungan ke-20 kata yang dipelajari pada video ini dalam sebuah cerita, dalam konteksnya. Jadi the tale, kisah tentang Battle Boy O'Boyle. Pada zaman dulu ada seorang pria yang cerdas namanya Battleby O'Boyle. Sebagai seorang anak kecil, anak laki-laki, he was kept. Dia was kept, dijaga sebagai seorang slave. Oh, dia ternyata seorang budak ya oleh keluarga kerajaan. He saw other children play. Dia melihat anak-anak lain bermain, tetapi dia sendiri selalu harus bekerja. Hal ini membuatnya frustasi, sangat frustasi. But he was not stupid. Tapi dia tidak goblok, dia tidak bodoh. Dia ingin mengubah banyak hal. Then one day there was struggle for authority. Suatu hari ada perlawanan terhadap penguasa kerajaan. Ada division. Division itu artinya perpecahan ya. Rakyat and one group fought against another, di mana satu kelompok memerangi kelompok yang lain untuk melihat siapa yang akan memerintah ke kerajaan. There was disorder, ada kekacauan di kerajaan. Baltherby melarikan diri. Dia melihat banyak sekali pertempuran dan kerusakan. Banyak orang tidak punya sesuatu untuk dimakan. Baltherby decided uh, memutuskan untuk membantu mereka. He would help them get food. Dia membantu mereka mendapatkan makanan. Tapi bagaimana caranya? Jadi coba dipahami, diterjemahkan versi adik-adik sendiri ya. Battleby went to capital. Kemudian Battleby itu pergi ke ibu kota untuk menemukan jawaban. Di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Gilliam. Sekelompok pria mencoba untuk menyakiti Gilliam. Battleby membelanya. Kemudian dia memberikan Gilliam makanan untuk relief, eh, melegakan rasa laparnya. Setelah itu keduanya menjadi sahabat. Mereka took food. Mereka mengambil makanan dari orang kaya dan berinya kepada orang miskin. Kayak siapa tuh? Yang film terkenal tuh Robin Hood ya.
Soon other people cooperated with them. Kemudian setelah itu banyak orang-orang lain itu bekerja sama dengan mereka. Working together, kerjasama itu membuat mereka, memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak makanan, but ini harusnya satu T-nya ya. Tapi mereka hanya mengambil makanan dari orang yang punya kelebihan dan mereka selalu memberikannya kepada mereka yang tidak memiliki apa-apa. Karena hal ini betul baik mendapat reputasi di seluruh kerajaan. Bahkan sampai hari ini banyak orang mengaguminya untuk karena membantu orang miskin. Nah, begini cara menambah kosakata ya, Dede. Memahami sebuah cerita sederhana, mempertahankan kata-kata yang sudah ada dan meneguhkan kembali kosakata yang baru. Nah, lalu silahkan nanti dijawab sendiri, what is the story about? Nanti jawabannya ada di, kunci jawabannya ada dicari di, apa namanya, 4000 Essential Words di Google ya. Itu ada jawaban, kunci jawabannya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Bagi yang pengen kursus, silahkan via Zoom ya. Saya membuka kursus TOEFL ITP setiap bulannya. Dari tanggal 5 sampai tanggal 24, 20 kali pertemuan berturut-turut. Jangan lupa like, share seperti yang saya bilang tadi. Dan yang belum jadi member, silahkan jadi member. Oke, thank you for attention. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.